Maaf bagi teman-teman yang gemuk kadang-kadang terus kemudian tidak mencintai tubuhnya, tidak mencintai dirinya. Loh, Pak, mencintai dirinya? Iya. Mencintai apa yang diberikan Allah itu bagian dari rasa syukur. Kamu tidak mencintai nanti menyanyiakan Allah, hidup saya sudah gemuk gembrot begini. Siapa yang suka sama saya? Itu kan jadi kita menyanyiakan karunia. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, maka dengan sendirinya Anda akan merawat. Seperti tadi, motor nggak dicintai, nggak dirawat. Sama, tubuh juga begitu. Tubuh nggak dicintai, nggak dirawat. Sehat nggak, makan semaunya, obat tidak, vitamin tidak. Karena akan merasa nggak ada gunanya. Siapa yang mau dengan saya gemuk gembrot begini? Maaf ya. Ini baru yang gemuk, yang kurus sama saja. Kurus saya kerempeng kulit dan tulang kayak tiang listrik misalnya begitu. Syukuri dulu baru kita berubah. Nah, kalau ngeluh terus makin sengsara hidup kita. Syukuri, karunia ini syukuri, lalu perbaiki, rawat tubuh ini loh, rawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Move On bersama Jumalah Multazam. Kali ini saya akan sharing tentang mensyukuri rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kecil. Saya tidak sharing sebagai ustadz karena saya memang bukan ustadz ya. Tetapi saya adalah pembelajar, saudara-saudara. Belajar psikologi, pembelajar kehidupan dan ya sedikit-sedikit belajar agama. Ya, itu tentang bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Ya, saya pernah membuat sebuah judul status. Jangan-jangan rizki besar tidak mau hadir di dalam hidup kita, itu karena kita sering menyanyiakan rizki kecil. Ini pernyataan saya aja, Allahu a'lam. Tapi logika ini bisa dijelaskan begitu. Secara pandangan psikologis, saya akan mengupas secara psikologi. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan pada saudara, banyak para ustadz menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri la azidannakum, maka sungguh aku Allah tambah kepada kalian. Nah, kira-kira begitu. Kalau buku-buku tafsir yang saya baca, aku tambah itu maknanya tambah nikmatnya. Tetapi kalau kita sedikit lebih luas memaknainya, nikmat itu ya banyak. Kenapa belakangnya tidak ada subjeknya? Secara analisa bahasa, tidak ada subjeknya itu dimaknai nikmatnya itu ya nikmat apa saja. Kalau kita mensyukuri rezeki, maka rezekinya akan ditambah, insya Allah. Kalau kita mensyukuri kebahagiaan keluarga, maka kebahagiaan itu akan ditambah. Kalau kita mensyukuri apalagi anak kita pintar, insya Allah kepintaran anak kita akan ditambah. Jadi apa yang kita syukuri itu akan bertambah. Inilah yang akan saya kupas dari sudut pandang perilaku manusia dan psikologi, karena keilmuan saya di situ. Saya nggak berani membahas banyak-banyak tentang kandungan atau tafsiran Al-Quran, bukan kompetensi saya. Sahabat-sahabat, saya belajar psikologi kognitif ya, yang memang sekarang sedang berkembang di dunia, namanya Neuro-Linguistic Programming. Saya belajar dari tahun 2007 sampai sekarang berapa itu? Kalau sekarang 2020, paling enggak saya sudah 13 tahun belajar psikologi Neuro-Linguistic Programming.
adalah psikologi yang berbasis kepada nalar, ya, kepada akal, penggunaan akal. Dalam agama Islam kan juga ada. Agama ini adalah untuk orang-orang yang berakal, dan itu saya belajar berdasarkan akal, penggunaan akal kita dan pengaruhnya terhadap perilaku. Maka tadi saya bilang di judul awal tadi, jangan-jangan rezeki besar ini tidak mau datang ke dalam hidup kita. Ini gara-gara kita sering menyia-nyiakan rezeki kecil, dan itu relevan dengan firman Allah yang tadi saya sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri rizki, la azidannakum, akan ditambah Allah lah. Kalau kita tidak mensyukuri, ayat selanjutnya itu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kita tidak mensyukuri, kita mengkufurinya, ini siksa Allah. Ya, siksa Allah juga tidak dijelaskan apakah di dunia apa di akhirat. Kalau di dunia berarti makin nggak karuan hidup kita. Ya kalau di akhirat tinggal kita ngunduh saja. Oke, saya kembali ke psikologi dah. Karena memang kompetensi saya di psikologi. Bagaimana itu bisa dijelaskan dari sudut pandang psikologi, saudara-saudara? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kecil, kemudian kita tidak menghargainya, maka kita sia-siakan. Tak kasih contoh ya. Anda ingin mobil, tapi sementara ini Anda masih dapat motor. Karena ingin mobil dapatnya motor, maka Anda menyanyiakan. Ada yang menyanyiakan, bukan Anda menyanyiakan, maaf ya. Orang-orang tertentu menyanyiakan. Ketika disia-siakan, apa yang terjadi? Motornya tidak dicuci, tidak dirawat, tidak diganti oli, ya. Harusnya sudah diservis, tidak diservis. Businya kotor. Dan seterusnya yang tidak terawat, ya. Ditaruh di luar, kehujanan tidak dimasukkan. Ya tentu saja tidak awet. Dan ketika dibawa untuk bisnis sering macet. Nah, ini kan terjadi masalah. Dia tidak mendatangkan manfaat, tetapi mudorotnya makin banyak. Dipakai janjian untuk janjian ketemu dengan customer, motornya macet, dimarahi customer gara-gara motornya makin dimarahi, ditendang-tendang, marah-marah dengan motornya. Nah, motor nggak pernah dirawat. Kenapa nggak pernah dirawat? Karena tidak dihargai, tidak disyukuri. Kenapa? Karena kecil, mintanya mobil, dapatnya motor. Itu logika yang pertama. Ya, contoh yang pertama, tidak menghargai motor karena yang diminta gede, tidak menghargai yang kecil. Contoh lain, kita terlalu melambung keinginannya, ya. Ingin mendapatkan pendapatan, ingin memperoleh pendapatan sebulan sekian puluh juta. Padahal ternyata yang didapatkan baru beberapa juta. Lalu meremehkannya, alah duit segini untuk apa? Akhirnya merasa uang segini tidak berharga dan tidak bisa dipakai untuk investasi, tidak bisa dipakai untuk menggulung modal. Sedikit modal segini, dibelikan bakso aja berapa kali habis. Nah, uangnya menjadi tidak dihitung sebagai modal yang berarti. Padahal sebenarnya kalau ini kita kumpulkan, kemudian kita belikan sesuatu yang bermanfaat untuk bisnis, yang sedikit pun akan bertumpuk-tumpuk menjadi banyak. Ya tentu perlu waktu, ya. Gitu. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak, uang sedikit itu kalau dihargai, jangan dibuang-buang dan dihambur-hamburkan gara-gara hanya sedikit. Maka dia akan menjadi meaningful, akan menjadi bermakna dan bermanfaat dan berkah. Berkah itu ya bertambah-tambah, baik jumlahnya maupun kemanfaatannya, itu berkah. Tadi motor, ingin mobil, gak dirawat. Sekarang duit,
penghasilan, dapat duit sedikit, dibuang-buang. Alah, tidak ada artinya begitu. Padahal kalau dikumpulkan kan jadi banyak. Disyukuri agar makin bersemangat. Kalau gitu semangatnya nggak ada, jadi down. Nah, sekarang tak kasih contoh lagi. Keinginannya melambung, impiannya melambung. Kepingin menjadi orang yang sangat cantik. Padahal dia merasa dirinya nggak cantik. Nah, ini kan nggak ada syukur namanya. Padahal kita tahu setiap manusia itu diberikan kelebihannya masing-masing. Saya ini dulu pernah mendambakan badan saya itu tinggi, atletis begitu ya, kuat gitu. Ada kenyataannya kalau di sini nggak kelihatan ya, saudara-saudara, karena kan hanya setengah badan. Kalau saudara tahu saya ini kecil, tinggi saya hanya 159 cm, jadi nggak ada 160. Saya sering mendambakan begitu, bahkan waktu SMA saya ini pernah mengeluh. Ya, saya nggak berani mengeluh kepada Tuhan, tapi kenyataannya saya mengeluh terhadap keadaan saya. Saya kepinginnya seperti di film-film. Badan saya besar, kemudian saya bisa menggendong istri saya begitu. Tak gendong. Lah saya kecil kan nggak kuat, saudara-saudara. Nah ini kalau saya fokus kepada persoalan kelemahan saya nggak bisa bersyukur. Dan ini agak berkepanjangan karena setelah saya ingin menjadi pembicara, saya juga terasa lagi kecilnya. Ketika saya berdiri di depan audiens, pembicara itu kan pantasnya tinggi, pakai lengan panjang itu pantas gitu ya. Saya kalau pakai lengan panjang kepanjangan, saudara, kayak unyil. Nah, kalau saya fokus pada kekurangan saya minder. Tidak punya rasa syukur, padahal ternyata banyak hal yang saya miliki. Banyak hal. Saya punya banyak hal yang bisa saya share ya, baik dalam psikologi maupun dalam bidang teknikal. Saya teknikal itu juga. ICT itu saya suka, pendidikan saya suka, pengalaman saya banyak. Nah, ini kan karunia yang harus disyukuri. Oh, jangan ngelihat jeleknya. Setiap manusia kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya disyukuri. Sehingga saya tidak menyia-nyiakan karunia Allah. Hidup saya sehat, tidak banyak penyakit ya. Kuat kemana-mana, seminggu sekali ratusan kilometer saya perjalanan. Alhamdulillah kuat. Ketika disyukuri kita akan semakin sehat. Ketika karunia Allah yang ditanamkan pada diri saya syukuri, semakin bermanfaat. Nah, sama tadi yang saya sampaikan. Syukuri apa yang sudah diberikan kepada tubuh kita, kepada hidup kita, diri kita, mental kita, kita syukuri. Jangan fokus kepada kekurangan, nanti tidak ada syukurnya kita. Kita akan menyia-nyiakan di hidup kita, akan menyia-nyiakan diri kita. Maaf bagi teman-teman yang gemuk, kadang-kadang terus kemudian tidak mencintai tubuhnya, tidak mencintai dirinya. Loh, Pak, mencintai dirinya? Iya. Mencintai apa yang diberikan Allah itu bagian dari rasa syukur. Kamu tidak mencintai, nanti menyanyiakan Allah, hidup saya sudah gemuk gembrot begini. Siapa yang suka sama saya? Itu kan jadi kita menyia-nyiakan karunia. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, saya meskipun gemuk masih sehat. Dan untuk semakin sehat saya harus merawat diri. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, maka dengan sendirinya Anda akan merawat. Seperti tadi, motor nggak dicintai, nggak dirawat. Sama, tubuh juga begitu. Tubuh nggak dicintai, nggak dirawat. Sehat nggak, makan semaunya, obat tidak, vitamin tidak. Karena akan merasa nggak ada gunanya. Siapa yang mau dengan saya gemuk gembrot begini? Maaf ya,
Ini baru yang gemuk, yang kurus sama saja. Kurus saya kerempeng kulit dan tulang. Kayak tiang listrik misalnya begitu. Syukuri dulu baru kita berubah. Nah, kalau ngeluh terus makin sengsara hidup kita. Syukuri, karunia ini syukuri, lalu perbaiki, rawat tubuh ini loh, rawat. Motor sudah, uang sudah, tubuh kita juga. Dan apapun bisnis juga begitu. Dapat omset sedikit, syukuri, jangan ngeluh. Kalau ngeluh hilang motivasi. Kalau kita bersyukur, motivasi bertambah. Maka orang-orang barat itu bisa kita contoh loh. Apa? Mereka itu kalau berhasil, meskipun kecil keberhasilannya, mereka itu bersulang, minum teh bareng. Itu bisa menimbulkan motivasi, saudara-saudara. Lupa orang timur masuk begitu. Yang terpenting apa? Syukurnya. Kalau caranya, ya silahkan aja mau. Ayo bersulang. Nah, itu orang barat ya silahkan, ya. Tapi yang terpenting sedikit disyukuri. Maka supaya kita mudah bersyukur, para konsultan bisnis itu sering memotong-motong target itu dengan potongan kecil-kecil. Biar apa? Biar tidak terasa jauh. Nggak terasa jauh. Potongan kecil-kecil yang disebut quick wins. Pernah dengar istilah quick wins? Adalah potongan kecil-kecil agar keberhasilan itu bisa disyukuri sekarang. Enggak nunggu syukurnya itu nanti. Ketika keberhasilan bisa disyukuri sekarang, maka motivasi kita makin besar, optimisme kita makin besar. Begitu, quick wins. Syukuri sekarang. Agar apa? Kalau bahasa ustadznya ma'azidannakum tadi ya. Tapi kalau bahasa kita, motivasi kita naik. Begitulah yang terjadi ya secara psikologis. Maka kalau kita menyanyiakan yang kecil, kita akan kehilangan motivasi. Tetapi kalau yang kecil kita hargai, kita syukuri, kita optimalkan, kita hemat, kita optimalkan, maka hal yang besar itu terdiri dari hal yang kecil. Kalau yang kecil-kecil tidak dihargai, ya enggak ada ya besar, enggak bisa datang. Gedung pencakar langit itu terdiri dari sekian ribu sak semen. Satu sak semen terdiri dari butiran-butiran yang besar sekali, terdiri dari yang kecil. Kalau yang kecil-kecil tidak uang 1 juta kurang 1000 ya bukan 1 juta. Dan 1 juta itu tersusun dari ribuan-ribuan yang 1000 kali. Nah, kalau yang kecil-kecil ini kita tidak hargai, yang besar tidak pernah akan mampir ke dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di inspirasi move on berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.